Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Johan Yuda Susanti. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, Bapak Slamet Haryono, kemudian pengajar praktik saya, Ibu Yayu Tri Rahayu. Latar belakang saya melakukan kegiatan aksi nyata di sekolah, yaitu sering terjadinya pelanggaran dan penerapan kedisiplinan tidak berjalan dengan maksimal dan hukuman tidak membuat siswa jerah. Adapun rancangan aksi nyata yang akan saya buat di antaranya yaitu implementasi tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan refleksi. Hal pertama yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Sekolah SDN Bangsa 1, yang terhormat Ibu CDP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto, Ibu Johan Yuda Susanti, yang terhormat teman-teman guru SDN Bangsa 1 yang dirahmati Allah. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah serta kehadirat Rasulullah bahwa pada siang hari ini kita akan mendapatkan bimbingan atau pembinaan tentang sosialisasi implementasi budaya positif SDN Bangsa 1 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Johan Yuda Susanti sebagai CDP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang dilaksanakan oleh Ibu Johan sekali lagi mendapatkan kemudahan dan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Demikian sekedar pembukaan. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bangsa 1, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu-ibu guru SDN Bangsa 1 yang sangat berbahagia, wabil khusus kepada Ibu Johan Yuda Susanti, sarjana pendidikan, yang hari ini insya Allah akan menyampaikan sosialisasi kepada teman-teman kita, terutama di SDN 1 tentang implementasi SDN 1 di sini. Yang kedua, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir untuk pelaksanaan ini. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, terutama IKM, implementasi kurikulum pendidikan, yang hari ini akan disampaikan atau selesai tentang implementasi dari positif ini kepada kita semua. Semoga dengan kekurangan atau kebaikan yang ada di IKM nanti, ini akan membuka kita untuk kita semua, untuk anak didik kita, yang intinya akan ada perubahan atau inovasi pada pendidikan, dunia pendidikan yang ada di Bangsa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terus sekalian,
Terima kasih kepada Ibu Joa Susanti yang telah terpilih sebagai calon guru penggerak IGB angkatan yang ke-7 yang hari ini sudah berjalan 2 bulan, ya 2 bulan. Dan insya Allah akan dilaksanakan sampai 6 bulan. Yang kita doakan berjalan badannya sehat, pikirannya sehat, emosinya bisa terkendali sehingga pelaksanaan CGB ini sampai tuntas berhasil, amin ya rabbal alamin. Sampai nanti dengan ada harapan kami, harapan saya tidak ada mundur atau beropot di tengah jalan. Yang kedua, kalau pada teman-teman yang masih muda-muda, yang umurnya masih sudah belia, ini masih ada kesempatan, ada angkatannya ke 9 dan 10, tolong bisa daftar untuk sebagai calon guru penggerak. Karena itu saya sebagai kepala sekolah mengharap kepada semuanya, baik guru sekalian bisa mengikuti program mereka yang paling baru ini. Kita bicara program yang mudah-mudahan bukan satu ada calon guru penggerak ini. Harapan kami adalah ada perubahan, utamanya pada perubahan sikap guru, sikap anak yang akhirnya nanti outputnya anak yang tahu nanti akan baik di mata masyarakat kami kami. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa hari ini saya buka sasaran kepada semuanya, kepada Ibu Jalan untuk memberikan satu sosialisasi tentang implementasi budaya politik yang ada di SMP 1 hasil oleh-oleh dari calon guru penggerak dari angkatan ke-7 ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ini bisa merespon, menanggapi, atau bisa usul ataupun nanti kita cari sama-sama dari mulainya dari jalan setelah mengikuti. Kemudian sampaikan mendapat Bismillahirrahmanirrahim acara implementasi budaya politik nomor 1 dapat dilaksanakan. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1. Selanjutnya acara kami serahkan sebelumnya Ibu Johan Yuda Susanti untuk melaksanakan sosialisasi implementasi budaya positif. Kepada Ibu Johan, monggo kami persilakan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan sudah meluangkan waktunya siang hari ini untuk menerima sedikit ilmu, sedikit oleh-oleh dari pelatihan yang saya guru penggerak. Saya langsung saja ke materi Bapak Ibu. Di sini yang saya akan sampaikan, saya akan merupakan bagian dari tugas aksi nyata yang harus saya lakukan di sekolah yang saya ajar, yaitu implementasi budaya positif SDN Kupang 1 Jetis. Mungkin sudah kenal semua nama saya karena teman Besti. Lanjut, Besti nggak kenal mungkin. Kalau olahraga itu selesai gitu, selesai. Kemudian lanjut ke susunan materi nih Bapak Ibu. Susunan materinya yaitu ada latar belakang, kemudian saya awali dengan filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti kita ada diskusi sedikit, kemudian budaya positif yang berisi dengan moral penerapan segitiga restitusi, kemudian nanti ada diskusi, kemudian yang terakhir yaitu program-program yang menunjang tumbuhnya budaya positif di sekolah kita. Latar belakangnya saya melakukan presentasi pada siang ini yaitu yang pertama karena memang tugas aksi nyata. Jadi apa yang saya peroleh dari pelatihan CGB ini harus benar-benar saya praktekkan. Makanya mungkin
Bapak Ibu sering melihat saya kok bawa HP terus ya, foto-foto terus, karena memang itu bagian dari bukti yang harus saya lakukan. Kemudian saya melakukan pengembangan karena budaya positif ini di sekolah, karena di sini mungkin kita sedikit tergeser ya budaya yang lama karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Anak-anak sering main HP, jadi budaya-budaya yang dulu diterapkan di sekolah lama-lama menjadi pudar, dan itu memang yang harus kita kembangkan untuk saat ini. Dan yang saya lakukan, kenapa kok dipresentasikan, kenapa kok nggak sendiri aja berjuang, karena untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah, ibaratnya satu lidi. Saya ini cuma satu lidi. Kalau tidak banyak tidak akan bermanfaat ya Bu. Kalau bersama-sama nanti apa yang saya peroleh tuh, kalau saya salah ya mohon diingatkan, kalau ada yang tuh gini aja masukkan, saling memberi masukan supaya kita nanti bisa membawa Kupang satu mengikuti perkembangan zaman yang saat ini. Okay? Kemudian, nah ini pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini yang sering saya tanyakan di JGP itu, kenapa sih Pak kok baru sekarang kita pakai Ki Hajar Dewantara? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Teori ini kok nggak dipakai dari awal saya itu. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak ataupun zaman agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Arti kata menuntun itu ibaratnya anak bayi itu kita bersamai. Anak ini mau jadi apa? Kodrat alam itu, misalnya saja kita ambil contoh Reno, kita tidak bisa memaksa Reno untuk seperti Raka, atau Raka kita tidak bisa memaksa Raka untuk menjadi Reno. Anak-anak memiliki kemampuan dan kodrat sendiri-sendiri, mempunyai bakat sendiri-sendiri. Nah, kalau menuntun sesuai kodrat zaman sekarang mungkin akan berbeda dengan kita dulu. Kita dulu cuma belajar sinau di rumah, nah itu sudah selesai bisa. Tapi saat ini kita bisa belajar, kita menyuruh anak aja LKS satu buku sehari aja bisa cuma lihat Google, pertanyaan apa jawabannya keluar, perkalian apa jawabannya keluar. Nah di sini kita nanti diharapkan mampu menuntun anak-anak dengan menerapkan menyelipkan nilai-nilai yang harus mereka jangan sampai hilang dengan aja itu. Kemudian pendidikan menambah pada murid. Jadi pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai bakat yang dimiliki dengan kita memfasilitasi. Ini nanti mungkin dikembangkan di modul selanjutnya, yang itu menjadi PR saya. Gimana ya anak yang berbeda bakat dan kemampuannya, ngajarinya gimana ya Pak? Itu nanti di modul 2. Kemudian guru itu ibarat petani. Jadi sekolah itu ibarat tanah, murid ibarat benih, dan petani itu hanya bisa menuntun benih, merawatnya, memberi pupuk, menghilangkan hama, sehingga bisa tumbuh maksimal sesuai dengan kodratnya. Ibaratnya anak itu ibaratnya misalnya anak ini pewanda, tapi kita sebagai pendidik nanti kita salah mengarahkannya, juga menjadi yang tidak sesuai. Jadi untuk saat ini kan ada di PMN itu deh, memahami dan mengenali karakteristik murid. Nah tujuan utama untuk saat ini pendidikan itu di guru-guru merdeka yaitu pembelajaran secara keseluruhan, yaitu terciptanya siswa yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sudah diterapkan Bapak sebelum-sebelumnya nih. Profil pelajar Pancasila ini mungkin dikeluarkan lagi. Ini sudah dilakukan di Kupang 1, kita sering istighosah, kemudian bergotong royong, berkebinaan lomba. Ini semuanya kita nanti tujuannya ini menjadikan anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu siswa tidak mentang-mentang menelan Bu. Misalnya kita lihat di TikTok, beritanya kita tidak tahu itu benar salahnya, tapi kita menonton, nah ini berita ini tidak sesuai, atau apa yang sekiranya tidak benar kita arahkan ke yang lebih baik. Nah ini ada, kita
Kita di sini saya ingin memberikan game, ini bukan game. Bagaimana murid impian Bapak Ibu? Bagaimana nanti Bapak Ibu boleh menulis Ibu saja nih, kalau Bapak sungkan. Tidak apa-apa. Maaf Ibu ya. Ini siapa Bina? Banyak satu tadi ya. Boleh apa saja. Tak ditulis. Bapaknya impian apa? Impiannya misalnya muridnya saya ingin muridnya menjadi seperti ini, seperti ini. Ini mimpi kita itu pengen murid kita itu jadi seperti apa nih? Ibaratnya saya kayak Yosi misalnya, saya pengen cleaning bu, berarti saya harus gimana ya? Saya gitu ya kayak apa lagi? Kalau sebenarnya saya ingin putih, berarti saya harus gimana? Begitu. Kalau mimpi saya begitu. Kalau Bapak Ibu pengen murid, aku pengen murid sih begini, boleh bu ditulis di situ, nanti saya tempel di situ. Apa saja bu bebas. Atau murid yang suka olahraga aja, atau yang suka ngerjakan tapi nggak mau bersosialisasi, atau yang juara, atau bagaimana, monggo. Kira Sudah selesai Bu. Ya, kalau sudah selesai boleh dikatakan itu. Biar lu sendiri mereka sendiri. Atau sambilannya boleh dibaca Mbak Dewi apa itu ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Sakit batu. Oh, Iya, saya ingin mempunyai murid yang taat agama, mempunyai sopan santun, menghormati guru atau waktu, sehingga akan mencipta serta meramah atau kesana di sekolah. terima kasih Mbak Dewi. sumber sumber lama. Pada curang hati namanya. Pada curang hati.
Kurang satu lagi nih Bu. Bagaimanakah sekolah impian Bapak Ibu guru? Sekolah impiannya sepertinya apa? Kalau saya pengennya punya gelanggang olahraga atau makan makanan sehat atau ada jemput atau gimana? Gak apa-apa nih Pak, bermimpi dulu nih Pak. Enggak apa-apa. Bapak nak nulis lagi? Tulis lagi. Tapi suka. Bapak punya banyak impian. Kemarin ya saya tanyakan di fasilitator saat itu, Pak kita bermimpi nih, kita nggak punya uang gimana? Saya tanya. Nah, videonya kan kau tahu bisa nggak? Lagu lah. Deh, mau mana bapak mana aja? Iya. Sudah. Yang pasti politik. Ya, ibu-ibu apa? Impian itu sederhana. Iya. Belum dibaca lagi. Yang mana? Kalau saya main di sini apa lagi? Iya, mari. Nah ini impian dari Bu Ibu, impian sekolah. Saya ingin sekolah ini menjadi amat tertib. Yang kedua, mempunyai kendaraan menjemput antar siswa murid ya. Pagi dan ada yang menjemput, pagi siang dan itu biar orang tuanya tidak repot. Dan mempunyai strategi pengetahuan yang baik, misalnya teknologi apa. Yang terakhir menjadikan siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih mimpinya Mbak Willy sangat indah. Ya, ini kan sama dengan mimpi saya. Mungkin diwakili Iya. Benar ya, ini saya cuma satu. Itu dijual dari the next kepala sekolah yang kepala satu. Setelah lulus Iya. mimpi kita ini adalah mimpi kita semua gitu Pak Ibu. Jadi nanti kita mau wujudkannya secara bersama-sama. Siapa tahu gitu tahun depannya lagi pemerintah ngasih kendaraan. Oh iya. Kan kita nggak tahu. Benar belajar kita Mbak Bi. Ya kan banyak ya Mbak. Siapa tahu ada yang di sekolah Jepang tapi nggak ada yang
yaitu mengoptimalkan segala kemampuan dan potensi sekolah hanya satu demi siswa, karena sejatinya kita bekerja adalah sebagai pelayan siswa. Saya merasa itu bukan kalau Apa dibaca? Apa ya, Pak? Dibaca ini. Baca Bapak, Ibu Bapak. Dan mereka. Mungkin Bapak. Jatuh. Saya sebagai kepala sekolah ini juga satu ini kan begini, tenaga kita yang didik karir segera pemerintah bagi BPKK. Kenapa? Supaya profesional sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga tidak kelabatan di saat ini. Misalnya ada tenaga dan tenaga menjaga sekolah, ya apa itu karena masih GTK ya, kurang maksimal. Kemarin di bergulir itu apapun kerjaan masuk GTK kurang maksimal karena banyak itu berbeda. Itu kalau saya pemerintah nanti gimana caranya harapanlah begitu. Yang kedua, saya sama supaya apapun saya berharap nanti semua menjadi BPKK sehingga nanti profesor dengan bidangnya masing-masing, itu harapan saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, suatu kehormatan dari Bapak Kepala Sekolah memberikan mimpi-mimpi untuk kita semuanya nanti supaya bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita semuanya secara bersama-sama. Oke? Mungkin stop dulu kan Anda. Lanjut, ini isi dari materi yang disampaikan yaitu budaya positif, yaitu berwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini kita tiap kelas bisa membuat keyakinan kelas itu nilai-nilai positif yang harusnya dikembangkan di setiap kelas. Yaitu misalnya diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Biasanya kita kalau ada anak membuat kesalahan, kira-kira kita mengambil posisi kontrol apa Bapak Ibu? Dihukum maupun di ini atau gimana? Ingatkan sama diingatkan. Soalnya saya kemarin awal saya mengikuti ini nih, Bapak Ibu guru kalau ada anak-anak melakukan kesalahan apa yang dia lakukan? Ya saya tegur, biasanya ya saya hukum, saya suruh lari muter lapangan. Ya tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Karena hukuman itu tidak membuat siswa berubah dan jerah. Nah, sebelum masuk ke teori budaya positif, kita harus melaksanakan yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi kita melakukan pendekatan pada anak-anak, kenapa mau melakukan itu seperti itu? Alasannya apa? Nah, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang saya buat di kelas 6 ini. Contohnya, ini yang membuat bukan saya tapi anak-anak. Anak-anak, keyakinan kelas itu saya bilang ke anak-anak itu keyakinan kelasnya mau apa sih? Biar berjalan itu nggak marah-marah.
posisi kontrol ini yang biasanya kita lakukan di sekolah. Kita biasanya kalau berolahraga kan ngasih hukumannya, kamu lari, kamu telat, kamu push up, seperti itu. Itu kemudian kedua yaitu membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu anak-anak tidak ikut pelajaran semuanya, seperti itu. Kemudian teman, ini saya biasanya terlalu dekat dengan anak-anak, jadi saya mengingatkan itu, kenapa sih kamu kok bajumu model-model atau dan sebagainya, seperti itu. Kalau memantau itu biasanya yang kita lakukan adalah sekali ada anak terlambat kita catat. Kedua, kita ada list, ada laporan, itu adalah kita mengambil posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini biasanya yang sudah dilakukan oleh bapak kepala sekolah ya selaku pimpinan, yaitu memanajemen, manajer gimana caranya guru datang tepat waktu, kemudian itu yang harusnya kita lakukan walaupun kita bukan kepala sekolah, tapi kita menjadi apa ya, pemimpin pembelajaran yang itu kita terapkan kepada anak-anak. Jadi kalau kita ngasih hukuman, membuat rasa bersalah, terlalu dekat, seperti saya kemarin terlalu dekat dengan anak-anak, seperti teman, itu juga kita melaksanakan tugas hukum juga salah, pokoknya jahat. Kemudian apa ya, yang dari beberapa posisi kontrol ini yang paling disarankan yaitu kita mengambil posisi manajer. Jadi anak-anak misalnya terlambat, kita tanya dulu kenapa, alasannya kenapa, kemudian kita memberikan solusi. Kamu harusnya bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan, dan keyakinan kelasnya kamu harus apa yang sudah kamu yakini, perbuatan kamu tuh salah apa enggak. Jadi kita nggak harus telat terus dukung sana atau tidak seperti itu ya. Nah, karena mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya kita tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu. Saya semuanya anak-anak juga tidak luput dari kesalahan. Misalnya saya menghukum anak-anak, kamu terlambat, Jomis mau terlalu, dan sekali waktu saya juga pasti mungkin datang terlambat ya Bapak Ibu guru, dan anak-anak itu pasti melihat kita alasan dia terlambat Ibu. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa begitu, tapi semua orang itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu penyimpangan itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Misalnya bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Misalnya kita ambil contoh saja, misalnya menurut kita Mas Reno, kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa nih? Apa gitu sulit? Kak Reno itu kurang kasih sayang orang tua atau terus ini? Kalau saya kurang kasih sayang. Ada yang Reno itu ya karena satu didikan orang tuanya. Yang kedua memang kondisi ekonomi gitu, dari bertahan hidup. Ya pergaulan, sehingga orang tua itu tidak banyak minta anak, hanya minta untuk ekonomi. Nah, di situ terima kasih Pak masukannya. Jadi di situ nanti misalnya kita mau menyalahkan anak, itu kita melihat dulu anak ini apa kurang kasih sayang, atau memang misalnya ada anak mencuri ya jangan sampai di sini ada ancaman berpensil temannya atau ada uang saku, mungkin dia nggak bisa ngomongin, atau mungkin nah itu harus kita pikirkan kebutuhan apa ya yang dibutuhkan oleh siswa itu. Dan penerapan yang kita lakukan itu kita tidak menghukum, tapi melakukannya dengan segitiga restitusi. Restitusi itu menstabilkan identitas, yaitu dengan cara memanggil anaknya. Misalnya ada anak berantem tengkar gitu ya Bapak Ibu, kita panggil dulu, mungkin ini sudah sering dilakukan Bapak Ibu. Kalau ada tengkar dipanggil ke ruang kepala sekolah, kemudian lapor, sampai kok tukaran. Nah, itu termasuk Bapak sudah menerapkan segitiga restitusi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya memukul, kemarin saya juga melihat Bapak, kenapa kok kamu gebuk hari ini? Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Buatan Pak, kemarin saya dengar sendiri. Nah, yang terakhir ini yang digembar-gemborkan itu, makanya saya diminta untuk presentasi karena menanyakan keyakinan kita di
keyakinan gini di kelas, keyakinan kalau di kelas kamu apa? Misalnya saling menghormati, saling menghargai, sampean kok pukul-pukulan, berarti sampean nggak yakin sama ini gitu, sama yang sudah kalian tulis di kelas gitu. Pasti anak mau kembalikan kembali, ya berarti kalian harus gimana, misalnya gitu nih Bapak Ibu. Anak-anak jadi memecahkan masalah sendiri, misalnya habis mukul temannya, apa yang harus kalian lakukan misalnya. Nah ini nanti contoh keyakinan kelas bisa dipakai sebagai acuan atau contoh. Siswa apa itu? Kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ini kelas 1 nih. Perlu saling menghargai, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah ini nanti yang buat kelasnya masing-masing. Kelas saya butuh apa ya, harus digimanakan dia. Nah seperti itu, ini nanti bentuk keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian di segitiga restitusi nanti, misalnya penanganan anak bermasalah itu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya habis mukul temannya, sampai habis mukul nanti apa yang sampai lakukan itu benar salah. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? Misalnya minta maaf atau menyembuhkan lukanya atau apa, itu dikembalikan lagi ke anak gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini sama seperti tadi, tahapan segitiga restitusi ada menstabilkan, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah dengan nanti adanya budaya positif di sekolah, ini anak-anak harapannya setelah ini nanti timbul rasa aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar sekolah. Jadi tidak ada anak yang dibully atau ditendang atau dibina atau itu, atau saling memukul, saling mengejek orang tua, itu tidak terjadi di sekolah. Kemudian misalnya ada anak terlambat, dia tidak merasa apa ya, dia berusaha untuk datang tepat waktu dan tidak takut untuk ke sekolah itu dalam keadaan senang. Nah budaya positif juga mampu membuat murid berpikir, bertindak, mencipta, sehingga murid mampu memerdekakan dirinya, mampu berbicara. Misalnya, Bu, saya tadi dipukul ini karena dia begini-begini, menjelaskan itu, dia tidak takut. Dan menjadikan siswa lebih mandiri, bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Misalnya kalau minta maaf atau seperti itu kemarin dari mukul-mukul siapa masyarakat atau apa, ya disembuhkan, kepalanya lukanya disembuhkan, seperti itu. Nah demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin ada tanggapan atau saran dari Bapak Ibu, teman-teman, monggo. Mungkin siapa? Yes. Bapak nama Pak? Kalau diterapkan budaya positif itu gimana, Mas? Dengan boleh kita Ide ini dituangkan ke wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini juga tidak bisa Tuhan, mungkin cuma sedikit, tidak banyak. Untuk budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah ini mungkin bisa diterapkan kalau kita didukung oleh semua warga sekolah, baik guru maupun murid. Jadi tidak hanya gurunya atau muridnya saja. Dan budaya positif ini kalau menurut saya ya bujannya, menurut diri saya sendiri lebih terutama ke perilaku, tingkah laku, budi pekerti itu yang harus diajarkan gitu bujuan, agar anak-anak lebih punya kesopanan, kedisiplinan, dan tingkah laku ataupun keikhlasan terhadap temannya sendiri. Itu kalau menurut saya bujuan. Setelah itu baru kita menginjak kepada pengetahuannya. Mungkin setelah dia memiliki budi pekerti yang luhur, seumpamanya baru kita menerapkan pengetahuannya sedikit demi sedikit, agar kalaupun dia
adalah anak yang diberi Allah dari awal di pembawaannya. Dia punya anak yang cerdas, maka dia tidak akan jadi anak yang sombong terhadap temannya yang mempunyai kecerdasan yang kurang. Itu menurut saya, bukan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bu Siti. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak jangan banyak gaya loh. Terima kasih kepada jajaran telah memaparkan materi besar-besar tentang implementasi budaya positif dan keberlanjutan. Ini sedikit kita memberikan tanggapan atau saran. Saya menyambut apa yang kemarin lagi memang betul bahwa budaya itu diawali dari kita. Kita siapa ya? Pendidik, guru. Budaya dan kerjasama, berpolitik, berbineka, global, dan sebagainya itu. Nah, kita cari satu saja yang paling mudah, yang tiap hari kita tahu adalah yang kita tahu di sini adalah tentang gotong royong, kerjasama. Nah, kerjasama itu kita ciptakan. Manakala kita bisa bekerjasama, jadi tadi kita bukan, tapi kita harus sebagai dulu memberikan contoh juga dapat dicontoh ini, bisa memakai contoh, contoh. Dicontoh gampang, mencontoh guru, dicontoh sih aneh, mau dicontoh itu mudah, tetapi dicontoh itu yang sulit. Ini juga kita bersama-sama belajar. Jadi kalau kita akan ke sana perubahan positif untuk perilaku budaya siswa, misalnya gotong royong, kita mencetakkan ini. Kita dengan dengan anak, kita dengan warga dan sebagainya. Sehingga nanti tahu sekolah ini harus biasa ya apa ini, rokok kali sekolah ini. Sehingga ada misalnya ada anak misalnya, kok nangis? Pasti lah kok, minimal kita itu ngomong lah. Dan kalau kita itu duit bos, jangan saya. Nah ini masuk contoh yang kita mati bersama-sama. Sehingga nanti jangan sampai kita misalnya olahraga, terus perusahaan besokkan, perusahaan berolahraga. Kalau tidak ada kita bersama-sama, itu kerjasama kita yang harus kita contoh dan kita kepada anak. Kita akan kepada anak-anak kerjasama ini di mana saja. Ya, kita dengan cuma anak, kita dengan kita cuma sendiri. Sehingga antara saya, para sekolah dan sahabat dengan anak-anak, dengan bapak ini semua itu nyambung bersama-sama. Tidak ini pekerjaannya guru agama, pekerjaannya guru olahraga, guru bersama-sama. Sama-sama di sini bisa berjalan baik kerjasamanya. Tadi saya di antara lain adalah tadi saya share video, terima kasih kepada teman yang sudah membantu bersihkan kelas itu contoh kerjasama yang ada contoh. Nah ini mudah-mudahan ini di antara salah satu dari B5 tadi yang kita lakukan. Yang lain mungkin itu dari saya waktu nanti di sini. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari kita semua dan anak-anak umumnya. Besok misalnya, itu dicoba ini. Dan kalau dulu nih, tombolnya masuk anak-anak, masuk pendidikan bukan misalnya. Itu, kalau di kamu kelas orangnya, tombolnya ramai kado dan itulah dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain ada tanggapan lagi? Saya ucapkan terima kasih masukannya dari Bapak
kepala sekolah sangat-sangat bermanfaat nanti buat saya, buat kita semuanya. Bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, budaya gotong royong mungkin ini sudah menjadi warisan peninggalan yang sudah diciptakan Bapak sejak dulu, yaitu saling kerjasama, saling memiliki, saling ada kepedulian satu dengan yang lain. Jadi di Kupang ini misalnya ada apa itu semuanya saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa. Ini dicoba Doa lah. Ada apa? Nanti saya sambung ke kami maupun nyambung. Ada sama ayah ya. Kami tutup isi. Nah ya nanti berdoa ya. Karena nanti satu. Bapak tak sambungnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kita pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu akan lebih sempurna lagi apabila ditutup dengan doa oleh guru agama Islam dan SDN kepada Ibu Ini kami persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara Wijuan Widya Susanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الكافي وحمدنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك وعلي سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الغي والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الساعات وترفعنا بإنك رحمة الجبار وتبلغنا بها الصلايا من جميع الأراضي الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت رب بسبب وجدنا وعافينا بسبب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini juga tidak bisa bujuan, mungkin cuma sedikit, tidak banyak. Untuk budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah ini mungkin bisa diterapkan kalau kita didukung oleh semua warga sekolah, baik guru maupun murid. Jadi tidak hanya gurunya atau muridnya saja. Dan budaya positif ini kalau menurut saya ya Bu Jan ya, menurut diri saya sendiri lebih terutama ke perilaku, tingkah laku, budi pekerti dulu yang harus diajarkan gitu loh Bu Jan, agar anak-anak lebih punya kesopanan, kedisiplinan dan tingkah laku ataupun keikhlasan terhadap temannya sendiri. Itu kalau menurut saya Bu Jan. Setelah itu baru kita menginjak kepada pengetahuannya. Mungkin setelah dia memiliki budi pekerti yang luhur, seumpamanya baru kita menerapkan pengetahuannya sedikit demi sedikit agar kalaupun dia adalah anak yang diberi Allah dari
dari Allah di pembawaannya dia menjadi anak yang cerdas, maka dia tidak akan menjadi anak yang sombong terhadap temannya yang mempunyai kecerdasan yang kurang. Itu menurut saya perjalanannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan telah memaparkan materi sosialisasi dan implementasi budaya positif yang ada dilakukan. Ini sedikit kita memberikan tanggapan atau saran. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, memang betul bahwa budaya itu diawali dari kita. Ini kita siapa ya? Pendidik, guru. Budaya ada kerjasama, berpikir kritis, berbineka, global, dan sebagainya itu. Nah, kita cari satu saja yang paling mudah, yang tiap hari kita tahu adalah yang kita tahu di sini adalah tentang gotong royong, kerjasama. Nah, kerjasama itu kita ciptakan manakala kita juga bisa bekerja sama. Ya kita dulu, kita memberikan contoh. Jadi kita ini sebagai guru memberikan contoh juga dapat dicontoh ini. Bisa menjadi contoh, jadi contoh. Nah, dicontoh itu gampang, mencontoh guru gampang. Dicontoh sih nggak, memberi contoh itu mudah, tetapi dicontoh itu ya yang sulit. Ini juga kita bersama-sama belajar. Jadi kalau kita akan ke sana berubah positif untuk perilaku budaya siswa, misalnya di gotong royong, kita menciptakan ini. Kita dengan dengan anak, kita dengan warga dan sebagainya. Sehingga nanti tahu sekolah ini arti biasa apa ini, robot cari sekolah ini. Sehingga ada misalnya ada anak misalnya, kok nangis. Pasti lah itu, minimal kita itu ngomong lah. Nah, kalau kita itu, jujur request tidak akan saya. Nah, ini masuk contoh yang kita amati bersama-sama. Sehingga nanti jangan sampai kita misalnya olahraga, terus urusan bujukan itu, urusan berolahraga. Kalau tidak ada kita bersama-sama, itu kerjasama kita yang kalau kita contoh dan juga kepada anak. Kita akan kepada anak-anak kerjasama ini di mana saja. Ya, kita dengan teman anak, kita dengan kita teman sendiri. Sehingga antara saya kepala sekolah dan jawab dengan anak-anak, dengan bapak guru semua ini nyambung bersama-sama. Tidak ini pekerjaannya guru agama, bukan pekerjaannya guru olahraga, guru bersama-sama. Sama-sama di sini bisa berjalan baik kerjasamanya. Tadi saya di antara lain adalah tadi saya share video. Terima kasih kepada teman yang sudah membantu bersihkan dengan kelasnya Mas. Itu contoh kerjasama yang kalau dicontoh. Nah, ini mudah-mudahan ini di antara salah satu dari 5 tadi yang kita lakukan. Yang lain mungkin itu dari saya selaku yang jawab di sini. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dari kita semua dan anak-anak umumnya. Besok misalnya foto itu kok dicoba ini dan kalau guru nih tombolnya masuk anak-anak masuk perhitungan juga misalnya itu kalau kita kelas ruangnya tombolnya ruangnya kado dan itulah dari saya. Terima kasih. Berikut merupakan galeri kolaborasi kegiatan implementasi budaya positif di SDN Kupang 1. Berikut merupakan proses penyusunan keyakinan kelas. Berikut merupakan proses penyusunan keyakinan kelas 6 pada mata pelajaran PJOK. Di sini anak-anak membuat kesepakatan aturan kelas, yaitu
hal-hal yang harus mereka lakukan dan dampak positifnya kalau mereka melakukan hal tersebut, kemudian dampak negatifnya apa jika tidak melakukan hal tersebut. Nah, setiap siswa membuat dampak positif dan dampak negatif yang akan terjadi jika keyakinan tersebut dilanggar. Berikut merupakan galeri penyusunan keyakinan kelas 6 pada mata pelajaran PJOK. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.